Baik ya, kita lanjut ya. Tujuan belajar di bab 1 ini ya. Yang pertama, memahami wirausaha dan kewirausahaan ya. Bagian tadi sudah dijelaskan. Kemudian memahami sikap dan perilakunya, menjelaskan sikap perilaku wirausaha, kemudian presentasikan ya. Nanti di akhir. Nah, ini peta konsep sikap perilaku wirausaha dimulai dari perilaku prestatif ya, prestatif. Apa perilaku prestatif? Perilaku prestatif ini perilaku selalu ingin maju ya. Jadi dalam hal-hal yang positif, contoh di kelas misalnya kalian terlibat di pengurus kelas, terlibat di OSIS, terlibat upacara bendera, itu sesuatu yang prestatif. Nah, hal kecil seperti itulah yang mendidik seorang wirausaha ya. Tapi lebih kepada perilaku usaha, menyangkut usaha, dunia usaha atau dunia bisnis ya. Ya, oke. Nah, perilaku prestatif itu apa saja? Kerja cerdas. Apa kerja cerdas? Kerja cerdas adalah kerja yang menggunakan pikiran tajam, cepat, tepat ya. Nah, ini biasa, makanya seorang wirausaha itu cerdas. Menjadi seorang wirausaha itu ya, ini otomatis dia cerdas. Nah, jadi bukan kaleng-kaleng wirausaha itu. Nah, bukan kaleng-kaleng kecerdasannya. Dia harus berpikir tajam, cepat, tepat. Nanti kecerdasannya. Kalau dibanding yang lain, ya dia ada nilai plusnya di sini. Ya. Mengambil suatu kebijakan misalnya, memutuskan sesuatu peluang, apakah peluang itu ada peluang bisnis, peluang usaha atau tidak, itu berpikirnya cepat. Makanya ada seorang motivator mengatakan kalau kalian menjadi bisnismen, wirausaha, kalian tepikan dulu otak kirinya, itu otak kanan. Apa bedanya otak kiri otak kanan? Ada yang jago matematika di sini, fisika. Siapa yang jago matematika? Nah, itu biasanya menggunakan otak kiri. Hitung-hitungannya jago, cepat. Tapi hati-hati, kalau di dalam dunia usaha itu bisa menjadi hambatan. Kenapa? Karena terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya keberaniannya kurang. Nah, kalau kalian menjadi seorang wirausaha, pengusaha, keberaniannya lebih di luar, di muka dia, lebih di luar. Ya. Otak kanan dia, instingnya, nalurinya duluan. Makanya kalau otak kanan itu instingnya main, nalurinya main, lebih dipengaruhi alam bawah sadar ketimbang sadar. Kalau kalian sadar, hitung-hitungannya banyak, mikir resiko. Ini saya punya modal, punya lokasi, mau buat usaha. Tapi terlalu banyak ketimbangan, akhirnya orang yang lebih dulu membuat usaha. Nah, kita selalu melangkah tertinggal. Kerja ikhlas apa? Kerja ikhlas, kerja yang bersungguh-sungguh ya, untuk tujuan baik, dengan niat, dengan hati yang tulus. Jadi nggak ada beban dia. Apa namanya? Leluasa saja dia mengerjakan sesuatu itu, nggak ada beban gitu ya, dengan niat yang tulus. Jadi nggak apa-apa, laku, syukur, nggak laku nggak apa-apa. Gitu. Kerja keras, segala sumber daya yang dimilikinya dioptimalkannya ya. Kerja tuntas. Kerja tuntas ini ya nggak setengah-setengah. Biasa kan kalau anak kos itu kan ngumpuli pakaian dulu,
setelah kumpul seminggu baru cuci ya kan, keburu bau pakaiannya kan. Kalau yang orang kaya dia anaknya banyak duitnya, yang pakaian yang udah busuk tadi malah dibuang ganti baru gitu kan. Duitnya banyak ya. Kita mau nyuci ya udah borongan gitu tambah malas ini. Jadi kerja tuntas, nggak setengah-setengah. Kalau di perusahaan itu ada schedule, ada tahapan-tahapan, tanggal sekian segini, tanggal sekian segini. Dari awal sampai akhir itu harus tuntas. Jadi nggak ada yang pekerjaan yang tertunda. Ya. Kemudian kerja mawas ini apa? Mawas ini bukan orang hutan. Kerja mawas ini apa namanya? Nggak ragu-ragu. Ya. Nggak ragu-ragu. Walaupun dia pakai otak kanan, dia punya insting juga, nggak ragu-ragu ya. Dia tidak terpengaruh dengan kritikan ataupun pujian. Makanya kalau kalian membuat sesuatu hal yang baru itu dikritik teman, dibully, itu biasa. Itulah mentalitas orang wirausaha itu diuji. Dan kaleng-kaleng tadi. Nah itu. Jadi dari 5 kerja prestatif ini dia yang membentuk karakter wirausaha. Makanya kalau sudah menjadi seorang wirausahawan, pengusaha itu udah teruji. Jangankan masalah kecil, jangankan masalah ya kecil, masalah besar aja dia berani. Gak ada masalah, dia cari masalah. Aneh kan? Gak ada masalah, dia cari masalah. Kalian ini masalah nggak di ruangan ini? Lagi ngipas-ngipas kenapa? Panas. Seorang wirausahawan dia jual kipas angin di sini. Solusinya dia cari, problem solving. Masalah itu dicari. Dia ke sungai, orang payah nyebrang dibuat jembatan. Ini bayar, cair, kuat. Makanya ada yang aneh kalau di Jakarta musim banjir. Jakarta itu kan langganan banjir. Anehnya orang banyak jual lilin, jual kue pasar. Apa hubungan jual lilin? Ternyata Jakarta itu kalau banjir mati lampu, kalau setrum orang cari lilin. Aku kan jual kue basah, nggak ada sempat orang masak lagi. Dari sampan ke sampan aja kue. Jadi seorang wirausaha sudah teruji dengan permasalahan. Makanya seorang wirausaha itu pada saat kalian tunjuk menjadi apa saja, dia siap. Pak ngomong di depan, ya. Jadi ketua organisasi siap. Bahkan jadi presiden itu rata-rata dari wirausaha. Prabowo itu pengusaha perkebunan. Kebunnya di Kalimantan luas. Selain dia punya aset, dia punya akses. Bahkan jadi presiden makanya. Modal dia punya, jaringannya dia punya. Wajar jadi presiden. Kayak Jokowi, presiden sebelumnya, pengusaha perabot. Nah heran kita kalau pengusaha itu ditunjuk jadi pemimpin, leadership. Ya. Karena selain dia punya modal, harta, dia juga punya mental yang cukup. Ya, jadi itu tadi semuanya membentuk karakter wirausaha. Nah, wirausaha itu apa? Wirausaha itu terdiri dari kata wira. Apa wira? Ada nama wira sini? Hah? Ada nama wira? Perwira ada?